Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit kita? Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jangankan orang sakit, orang wafat saja nyata-nyata mati, Allah bisa hidupkan kembali. Apalagi kalau cuma asam urat. Kecil buat Allah kasih sembuh itu asam urat. Cuma kita lebih senang ke dokter. Memang dokter yang sembuhkan encang. Gue kate juga abe. Dateng lu ke Allah. Emang ada dokter yang hebat di dunia? Tidak ada dokter hebat di dunia. Kenapa? Saya tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Ada apa ini Ustaz? Ini lalu dok, saya agak mencret ini sudah 2 hari. Kata dokter, kenapa bisa Ustaz? Dalam hatiku ya urusanmu karena kau dokter. Iya toh? Cik. Dikasihnya kita obat. Lalu dia bilang datang lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang? Bukan karena ingin duitmu, tapi apa? Mau dilihat itu obat cocok apa tidak. Kalau tidak cocok, ganti lagi obatnya. Demi Allah, Allah tanpa kau beritahukan, Allah tahu apa penyakitmu. Maka Allah cuma minta kau sholat. Saudaraku, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Nah, ibu bapak, banyak di antara kita. Tenang, masih banyak di sini. Tenang. Dengar ceramah saya kasih. Kalau perlu undian umroh malam ini. Tenang ya. Ini malam ketemu antara Betawi dengan Bugis. Orang Betawi dengan orang Bugis itu sama-sama keras suaranya. Bedanya apa? Orang Betawi takut sama istrinya, orang Bugis istrinya lebih berani. Gue kate juga apa nih? Ayo, banyak di antara kita tidak tahu keluarga Nabi. Giliran keluarga artis dia tahu betul. Untuk apa kau tahu sejarahnya para artis? Mereka bukan teladanmu, kadang-kala menjadi contoh kehancuran rumah tangga. Tapi kenapa kisah-kisah Nabi kalian tidak tahu? Ibu-ibu, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa? Cepat. Hah? Siapa? Hah? Memang ibu jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Banyak yang tidak tahu. Maka inilah pentingnya maulid. Untuk apa? Kita ingin tahu sejarah Nabi. Maka saudara-saudaraku yang baru belajar agama beberapa bulan lalu mengatakan maulid tidak penting, maulid tidak ada pada zaman Nabi, maulid tidak ada pada zaman sahabat. Betul, Nabi dan sahabat tidak maulid. Kenapa? Ngapain mereka maulid? Hidup sesama dengan Nabi, mereka melihat Nabi, mendengar langsung Nabi. Maka ngapain dicerita? Untuk apa diceritakan? Mereka tahu sejarah Nabi, jadi tidak perlu diceritakan. Kenapa? Hidup bersama dengan Nabi. Saya ketemu dan sahabat dengan ketua Forum Betawi Rembu. Dari kecil saya bareng-bareng. Ngapain Bapak ceritakan saya soal Pak Ketua? Kenapa? Saya tahu dia. Tapi ada orang dari Jawa, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, mau ketemu, ya diceritakan dulu. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Sebab 1400 tahun yang lalu, jarak yang begitu panjang, waktu yang begitu lama, bisa jadi kita sudah lupa sejarah Nabi. Akhirnya kita kumpul untuk dengar kembali kisah Nabi. Ini banyak ibu-ibu yang tidak tahu anaknya Nabi berapa. Banyak yang tidak tahu siapa anak pertamanya Nabi. Maka perkenalkan Nabi dengan maulid. Kalau zaman dulu saya diperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Kenapa? Zaman kecil kita senang lagu. Pada zaman dahulu kala, zaman dahulu banyak. Ada zaman batu, ada zaman apa lagi? Kuno. Tapi ini zaman apa?
pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Berarti lahirnya zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul. Rasul banyak, 25 nabi dan rasul, tapi bukan nabi pertama, bukan rasul ketengah, tapi apa? Yang terakhir dan mulia. Berarti ini yang lahir nabi terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Bekasi atau Jabodetabek? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa, dia diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Dari kecil dia sejarah Nabi dia ceritakan. Zaman dulu lagu kasidah. Sekarang karena modern, anak-anak kita ganti syairnya, kita ganti iramanya, kita ganti menjadi lebih akrab di telinganya, lebih milenial lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sekarang lagu-lagunya dari lagu itu, karena anak-anak kan senang lagu. Dari lagu itu mereka tahu, oh 7 anaknya Nabi. Tadi sempat goyang, dia sudah bilang 5. Biar alat lagi 7. Lihat uang merah 5. Ya kan? Dan akhirnya bapak ibu baru tahu toh malam ini. Anaknya Nabi. 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama namanya Qasim. Terakhirnya laki-laki lagi, namanya Ibrahim. Itu dari lagu ini. Maka ibu-ibu, mulai besok kau gantilah lagu-lagumu, kasih lagu-lagu yang ada informasi Nabi di dalamnya. Itu kan enak itu tadi lagu. Pada zaman dahulu kala, zaman-zaman dulu tuh bu, tidak ada majelis taklimnya, tidak ada baju seragamnya. Alhamdulillah mereka tahu sejarah Nabi. Sekarang ibu-ibu modern apa lagunya? Putar ke kiri, sekarang kanan, kiri kanan kiri. Dong beleng-beleng. Apa kau dapat itu kiri kanan kiri kanan kiri kanan? Apa kau dapat? Yo ayo, beleng-beleng. Lebih parah lagi di depan kantor lurah. Olahraga lah ibu majelis taklim. 3 kali dengar ceramah sebulan. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. Bajunya sempit, roknya sempit. Di depan lah ibu-ibu. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Iya toh. Maka selesai maulid malam ini, kalau anda cinta kepada Rasulullah, tinggalkan budaya dan lagu-lagu yang tidak mendidik itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita ingin tahu sejarah Nabi. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah satu dulu. Kita mau cerita Nabi, tidak usah secara lengkap. Kenapa? Tidak cukup waktu. Mau cerita Nabi dari A sampai Z tidak cukup waktu. Dan ilmu saya juga terbatas. Maka kita pilih-pilih saja.
mana yang cocok untuk kehidupan hari ini dan untuk keselamatan kita yang lebih dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita contoh Rasulullah dalam apa? Dalam ibadah. Rasulullah itu suatu ketika, ibu-ibu jangan bayangkan rumahnya Rasulullah seperti rumahnya ibu. Rumah Rasulullah itu kalau beliau berdiri, sholat berdiri, itu kepalanya sampai ke langit-langit rumah beliau. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud bersama berjamaah dengan istri beliau, kaki beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Kenapa? Karena biliknya, kamarnya yang sangat kecil. Suatu ketika Aisyah bangun, dilihatnya suaminya lagi sholat subuh. Aisyah tunggu selesai, ternyata tertidur lagi Aisyah karena menunggu Rasulullah selesai sholat. Bangun lagi Aisyah, ternyata Rasulullah masih sholat juga. Tertidur lagi Aisyah menunggu. Bangun ketiga kalinya, dilihatnya, suaminya masih sholat. Aisyah menunggunya dan Nabi selesai. Lalu Aisyah berkata kepada suaminya, kalau bahasa Betawi, bang, abang ini kan Nabi, abang ini kan Rasul, abang ini sudah diampuni dosa-dosanya, abang ini sudah pasti masuk surga. Kalau sholat ya biasa-biasa aja, jangan terlalu panjang banyak-banyak. Nabi kan ini sudah pasti jamin masuk surga. Mendengar ini, Nabi tersenyum dan berkata, ya Humairah, wahai istriku, apakah tidak bangga apabila aku disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur karena ibadahnya yang baik. Ada di sini yang rajin ibadah, 5 waktu aja kita putus-putus. Allahu Akbar. Kalau mau mencontoh Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mari ini aja dulu, tidak usah yang lain-lain. Pelihara sholat dengan baik. Bapak bagus zakatnya, baik sedekahnya, bahkan sudah haji, dalam 3 tahun umroh lagi, aktif bangun masjid, tapi tidak sholat, tak ada gunanya men. Bu, ini ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah 7. Kata suaminya, biasanya neng kau cuma 5 kali tidak sholat, dia haid. Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasihan kau. Ya, kapan lagi perempuan ini banyak dah sholat? Kalau ada pengantin, Masya Allah, kuning, biru, keren, jilbabnya 3 lapis, yang saya istilahkan jilbab sakaratul maut. Dimiringin sini lagi. Ada kayak anting-antingnya 7, kayak ada pohon di belakangnya bang. Bajunya sempit, roknya sempit. Kata suaminya, buru-buru koneng, keterlambat kita. Tunggu bang, sedikit lagi. Tiba waktu sholat, kata suaminya, neng, kau pergi sholat lah. Saya sudah umrohkan kamu, saya jual sawah supaya kau bisa umroh. Apa kata istrinya? Sadar kau bang. Justru sadar ini, kusuruh kau pergi sholat. Sadar kau bang, kau udah lihat ini jilbab saya, 2 jam dipakai itu baru bisa. Sudah haji, sudah umroh, tapi gara-gara pengantin make up dia tidak sholat. Selesai maulid, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, wujud konkretnya pelihara sholat. Adik-adik, mau hebat? Pelihara sholat. Kecil buat Allah kasih kau doktor, kecil buat Allah kasih kau jenderal, kecil buat Allah kasih kau rumah yang baik. Allah cuma minta kau pelihara sholatmu dengan baik. Ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya di dunia? Ada? Ini di depan saya muka-muka penuh masalah semua ini. Iya kan? Iya bu. Ada orang suaminya cakep, kau pikir bukan masalah? Suami cakep digoda orang, apalagi kalau istrinya jelek.
Oh, tambah masalah itu. Berarti bagus kalau jelek suami. Suami jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja bang, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau dek? Nggak jadi bang, saya lagi mencerai. Dia kan, semua orang punya masalah. Ketua Forum Betawi Rembuk, kau tengok dia. Pikir tidak ada masalahnya Pak Kiai, banyak masalahnya. Mau kawin lagi. Dia toh, dia bicara. Ibu bapak pikir saya tidak ada masalah. Oh, selama saya viral, banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus dia. Ustaz, baru suami saya meninggal, saya janda muda Ustaz. Kasihlah saya doa-doa penenang jiwa. Oh, kasihlah doa-doa melalui WhatsApp. Lama-lama dia mulai kirim stiker aneh-aneh. Lope-lope. Lalu lama-lama dia bilang, Pak Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya spesialisasi penceramah. Maka begitu ada masalahmu saudaraku, begitu encingnya ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih lunas rumah cicilanmu. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu meskipun dokter sudah kata tidak ada sembuhnya ini. Kata manusia tidak ada sembuhnya, tapi kata Allah kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Allah cuma minta apa? Oh, sholatmu. Sholat kecil buat Allah kasih kamu. Ya Allah, perbaiki anak-anak saya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar itu doamu, maka Allah menjawabnya. Apa jawaban Allah? Hayya alal falah. Sini, dasar sini. Saya kasih kau yang kau mau. Itu hayya alal falah. Artinya ibu, sini bu, saya kasih apa yang kamu minta. Itu hayya alal falah. Tapi kadangkala ketika Allah hayya ala sholat, tunggu, lagi ada pembeli, tunggu, lagi ada tamu. Allah berpikir, ya sudahlah kalau gitu kau urus tamumu, kau urus daganganmu, maka wajar 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa lepas rumahmu dari keringat. Maka ibu bapak yang saya muliakan, cinta kepada Rasulullah, pelihara sholatmu dengan sebaik-baiknya. Kecil buat Allah. Ustaz, saya sudah keliling-keliling berobat tidak sembuh karena kau tidak sholat. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit kita? Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jangankan orang sakit, orang wafat saja nyata-nyata mati, Allah bisa hidupkan kembali. Apalagi kalau cuma asam urat. Kecil buat Allah kasih sembuh itu asam uratmu. Cuma kita lebih senang ke dokter. Memang dokter yang sembuhkan encang gue kate juga apa dateng lu ke Allah. Emang ada dokter yang hebat di dunia? Kadang tak ada dokter hebat di dunia. Kenapa? Saya tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Ada apa ini Ustaz? Inilah dok, saya agak mencret ini sudah 2 hari. Kata dokter, kenapa bisa Ustaz? Dalam hatiku ya urusanmu karena kau dokter. Iya toh? Cik. Dikasihnya kita obat. Lalu dia bilang datang lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh datang? Bukan karena ingin duitmu, tapi apa? Mau dilihat itu obat cocok apa tidak. Kalau tidak cocok, ganti lagi obatnya. Demi Allah. Allah tanpa kau beritahukan, Allah tahu apa penyakitmu. Maka Allah cuma minta kau sholat. Saudaraku, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya ala sholai, asar lagi. Baru gue sholat tadi duhur, asar lagi neng. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main sholatnya Pak. Bismillah. Adikyo. Kau ketawa karena bayangkan di situ. Sholat Ustaz. Betul sholat tapi main-main. Allahu Akbar.
kemudian tanya, Ustaz, boleh enggak sholat enggak pakai BH? Kenapa bisa cing? Nyak kenapa? Bilang, gerah Ustaz, panas. Kan ada kipas. Boleh Bu, tapi itu tidak beradab. Bu, ketemu Pak Gubernur Anies Baswedan, tapi tidak pakai itu, boleh enggak? Boleh, tapi namanya kurang adab. Iya Pak Gubernur, mohon maaf, saya ada keperluan. Ayo, maulid lepas maulid ini, mari koreksi sholatmu. Sholat saya Ustaz, betul kok sholat tapi pakaianmu seadanya. Tidakkah Allah anjurkan dalam surah Jum'ah, kau ketemu saya pakai pakaian yang indah. Kadang-kadang kita pakaian seadanya, kadang-kadang juga pakai baju dalam aja dia sholat Pak. Sholatnya ekspres, lebih kilat khusus. Allah. Udah sampai 2 menit. Saya tanya, kenapa cepat sekali Pak? Dia bilang, saya sudah hafal Ustaz bacanya. Kalau soal hafal sholat, kau coba bilang sini kalau coba hafal. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah tidak usah panjang cerita. Kalau kalian tidak sholat, tidak ada gunanya. Di akhirat kelak dipanggil das'at latif, maju. Ini puasamu 40 tahun tidak pernah lepas. Ini hajimu 7 kali. Ini umrohmu 20 kali. Ini sedekahmu. Ini pembangunan masjidmu. Mana kuncinya? Mana passwordmu yang saya sudah kasih kau melalui nabimu? Mana? Apa password dan kuncinya? Sholat 5 waktu. Dah ada. Apa susahnya sholat? Ayo, ada yang malas sholat, kau sebut apa alasanmu? Mana yang malas sholat? Ustaz, saya baru tobat bulan lalu, saya belum ada hafalan bacaan sholat. Wala tai'asu min rauhillah, ketawa, jangan putus asa. Kau datang berjamaah di masjid, asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, diam sah. Ustaz, baru sedikit ku hafal surah pendek Ustaz. Ya sudah, yang ku hafal aja yang ku baca. Baru kul-kul, ya kul-kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Boleh. Yang penting jangan ku baca yang susah-susah. Seperti Watini. Jangan baca kalau udah siap-siap Pak. Kalau hafal setengah jangan Pak, nanti berakhir dengan walasar. Atau al-kafirun, jangan cari susah Pak. Biasa tidak mau sampai itu ayat kalau kita baca. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abidun, wala ana abidun, wala antum abidun, wala. Bagaimana kalau kasusnya begitu? La antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abidun. Bapak pikir, kok ini aja tuh ulang-ulang ya? Apa solusinya? Ganti surah lain. Masih juga nyasar, gak mau sampai-sampai, ambil jalan pintas. Allahu Akbar. Boleh. Apalagi susahnya sholat. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih kau keringanan, silakan kau sholat duduk. Gimana caranya sholat duduk? Lihat baik-baik ini, prakteknya ini sholat duduk. Duduk. Allah. Ruku, nih kepalamu ku kasih goyang. Allah. Sami Allah. Sholat duduk, ruku. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Sholat duduk, nggak bisa duduk Ustaz, ada bisulku. Kasih kanan sakit, kasih kiri sakit Ustaz. Gimana? Baring, bukan tidur, sholat baring. Bagaimana caranya? Anggap saya lagi baring nih, anggap
lagi baring. Allah, kepala sudah tidak goyang, tidak usah begini. Jangan aku ketawa, saya serius ini. Ini juga dikasih tahu, diketawai kita. Ya, cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat tuh baring namanya. Nggak bisa baring Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matamu yang kau gerakkan. Allahu Akbar, Sami Allah, Allah. Boleh. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih lagi, kau turun lagi. Apa caranya? Kau sholat dalam hati. Gimana sholat dalam hati? Semua bacaan sholat dibaca dalam hati. Mulai takbiratul ihram, pejamkan mata, bayangkan lagi takbir, Allahu Akbar. Ini mulut sudah tidak bergerak. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang, bungkus kain putih, bawa di kubur. Apa lagi? Tuan-tuan yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, biarlah anak kita pengangguran, kerja hanya jualan bensin botolan di pinggir jalan, kerjanya hanya kasihan pergi yang boneka-boneka tutup kepalanya, tapi dia rajin sholat 5 waktu. Itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada anggota DPR berkelimpangan mewah harta tapi dia mencuri uang rakyat, tidak pernah sholat. Itu kalian lebih mulia daripada mereka.